keemasan Daulah Bani Umayyah ini saya bagi menjadi empat kelompok, yaitu pada masa politik, kemudian dilihat dari ekspansi wilayah, dan administrasi negara, kemudian kebudayaan Islamnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah di daerah Jazirah Arab serta di Cordoba atau Spanyol. Nah, pembentukan dari dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Penamaan dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Nah, Umayyah ini berasal dari keluarga bangsawan kaya serta mempunyai kerabat yang banyak. Maka dari itu dia berani untuk istilahnya berani untuk mendirikan sebuah dinasti gitu, karena ya banyak kerabat, kemudian kaya raya. Itu merupakan dulu saat itu merupakan syarat untuk bisa menjadi khalifah. Kemudian adapun khalifah-khalifah besar dari pada Daulah Bani Umayyah ini diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan pendirinya, kemudian Abdul Malik bin Marwan dikenal dengan pembangunannya yang sangat hebat, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik itu yang melakukan ekspansi besar-besaran ke daerah barat. Kemudian ada lagi Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik. Itu merupakan kelima dinasti besar khalifah besar pada masa Daulah Bani Umayyah. Kemudian dilihat dari perkembangan politik, Daulah Bani Umayyah ini merupakan daulah yang pertama menerapkan sistem pemerintahan monarki hereditaris, yaitu suatu kekuasaan yang bersifat kepemimpinan atau secara turun-temurun yang diperkenalkan oleh Muawiyah, tetapi pada masa Zaid kalau salah. Kemudian ada politik Arabisasi atau pengaraban. Nah, politik pengaraban ini mampu membuat suatu kekuatan baru, tetapi di samping adanya sisi positif itu, ada juga dampak negatif dari politik Arabisasi ini. Diantaranya adalah fanatisme Arab yang kira-kira jadi fanatisme Arab itu seperti kayak uang pada saat itu, uang mata uang di sana menggunakan tulisan-tulisan Arab, kemudian pemimpinnya harus dari orang-orang Arab, tidak boleh dari bangsa luar gitu, orang luar. Kemudian ekspansi wilayah. Nah, dilihat dari ekspansi wilayah, Daulah Bani Umayyah ini melakukan ekspansi ke beberapa daerah, diantaranya kita bagi menjadi dua daerah, yaitu ke daerah timur dan ke daerah barat. Nah, untuk ke daerah timur itu seperti kita ketahui bahwa ke daerah-daerah yang masih berbau Arab seperti Suriah, Palestina, kemudian Asia mulai ke sana kalau untuk ekspansi ke sebelah timur. Nah, untuk ekspansi ke daerah barat itu ke daerah Afghanistan, Pakistan, kemudian Afrika dan Spanyol yang paling berkesan.
Kemudian untuk secara keseluruhan ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Daulah Bani Umayyah ini meliputi daerah Andalusia atau Spanyol, kemudian Afrika Utara, Suria, Palestina, Semenanjung Arabia, kemudian ada Irak, kemudian Pakistan, dan Asia Tengah. Dilihat dari perkembangan administrasi pemerintahan, itu Daulah Bani Umayyah melakukan al-nidamul siyasi atau organisasi politik. Sebentar. Yang meliputi ada kepala negara, kemudian ada kementerian, sekretariat. Nah, mulai itu ada perkembangan-perkembangan seperti itu. Kemudian yang kedua ada organisasi tata usaha negara yang terdiri dari departemen-departemen seperti departemen pajak, kemudian pos, pembagian wilayah. Nah, dari ekspansi yang tadi diceritakan, mulai itu dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah kayak provinsi gitu. Kemudian ada organisasi keuangan di mana ya, tetap mempertahankan dan memakai organisasi keuangan sebagaimana masa Khulafaur Rasyidin, namun karena luasnya daerah kekuasaan Islam, nah menyebabkan perbedaan kuantitas pendapatan dinasti Umayyah dan dari segi kualitas khalifah-khalifah yang berkuasa. Kemudian ada organisasi ketentaraan sebagai kelanjutan dari masa Umar bin Khattab yang merekrut anggota tentara dari berbagai etnis bahkan non-muslim, namun pada saat ini hanya merekrut dari orang-orang Arab saja karena tadi politik Arabisasi. Kemudian ada organisasi kehakiman. Nah, ini terpisah dari kekuasaan politik di mana hakim itu memutuskan perkara dengan ijtihadnya sendiri berdasarkan hukum Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir, jika dilihat dari kebudayaan Islam, Daulah Bani Umayyah ini berhasil atau ada sejarahnya dalam melakukan pembukuan ilmu. Misalnya ada Kitab Al-Amsal, Kitab Muluk wal Akhbar Al-Maldi, itu dari sisi pembukuan ilmu. Nah, kemudian dari pembidangan ilmu, melakukan ilmu pengetahuan baru gitu, adanya ilmu-ilmu pengetahuan baru seperti ilmu Al-Quran, fikih, torik, kemudian filsafat, dan yang lainnya. Kemudian ada juga ilmu alam seperti logo, syair, kitabah, dan amsal. Untuk kebudayaan Islam yang dilihat dari arsitektur sipil, nah ada beberapa kota baru atau pembaharuan kota, kemudian yang dibangun dengan berbagai gedung bergaya Persia, Romawi, Arab yang dijiwai dengan semangat Islam. Kemudian dari arsitektur masjidnya, seperti kita ketahui bahwa pada saat Daulah Bani Umayyah ini ada pembangunan-pembangunan seperti Masjid Damaskus, kemudian Masjid Kairawan, Masjid Cordoba, dan Masjid Al-Aqsa. Mungkin itu saja ya perkembangan dari atau masa keemasan dari Daulah Bani Umayyah. Bisa dilanjutkan keruntuhannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Nida yang telah memaparkan materinya. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin menanggapi dari materi yang disampaikan oleh Nida. Jika ada, dipersilakan.
Baik, karena tidak ada, saya akan menunjuk saudara Nurul Faida Ulyazen untuk menanggapi dari materi tersebut. Kepada Nurul dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu Nida menjelaskan mengenai masa keemasan dinasti Daulah Bani Umayyah. Nah, itu beberapa kelompok dibagi beberapa kelompok menjadi masa politik ekspansi. Nah, terus khalifah Islam pertamanya itu didirikannya itu oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan keluarga dari bangsawan kaya, dan itu juga merupakan salah satu syarat untuk menentukan sebuah daulah. Terus masa di politiknya itu merupakan daulah yang pertama yang menerapkan sistem pemerintahan yang turun-temurun. Terus ada juga Arabisasi yang membuat kekuatan baru, yang ada juga dampak negatif dari Arabisasinya itu fanatisme. Yang fanatisme itu adalah seperti pembuatan mata uang yang berbahasa Arab, terus juga pemimpinnya itu dari kaum Arab juga. Terus ada ekspansi wilayah, itu tuh dibagi menjadi dua, dari wilayah timur sama barat. Timurnya itu dari Suriah, Palestina, kemudian dari Asia. Terus dari daerah baratnya itu ada Afghanistan, Pakistan, dan Spanyol. Nah, dari ekspansi wilayahnya itu keseluruhannya itu ada Andalusia, Afrika Utara, Palestina, Irak, Pakistan, dan Asia Tengah. Kemudian ada juga administrasinya. Nah, administrasinya itu ada dibagi beberapa organisasi. Yang pertama itu ada organisasi politik yang meliputi kepala negara, sekretariat, dan juga yang kedua ada organisasi tata negara. Nah, organisasi tata negara ini tuh meliputi pajak, terus juga pos, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada organisasi keuangan. Nah, ini tuh seperti ya keuangan gitu. Nah, terus ada juga ketentaraan yang merekrut itu dari bukan hanya Islam, bukan hanya dari orang Arab gitu. Untuk sekarang bisa merekrut dari luar Arab itu sendiri. Terus juga ada kehakiman yang memutuskan perkaranya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, terus Bani Umayyah juga sudah masa Bani Umayyah juga udah menjadi masa pembukuan ilmu. Terus juga pembidangan ilmu, yang ilmunya itu kayak ilmu qiraat, fikih, filsafat, alam, dan lain-lain. Terus juga ada arsitekturnya itu gedung-gedungnya itu bergaya Persia, Romawi gitu. Miss Lina. Baik, terima kasih kepada Saudara Nurul yang telah menanggapi materi dari Nida. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya minta kepada Saudara Novi Nurhayati untuk mengajukan sebuah pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh Nida. Kepada Saudara Novi Nurhayati, dipersilakan. Apakah Saudara Novi Nurhayati ada? Kalau gitu, saya tunjuk Rahma Kurota untuk memberikan pertanyaan.
tadi kurang ini ya. Kedengeran gak suara Rahma? Ya, terdengar. Bani hancurnya tahun berapa? Maaf. Jadi maksudnya kehancuran Bani Umayyah itu tanggal berapa gitu? Tahun berapa gitu? Ya, apakah ya gitu. Oh ya, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaannya akan ditampung dahulu. Berikutnya pada saudara Nabila Cinta untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Ya, izin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa melakukan organisasi politik. Nah, organisasi apa yang dilakukan oleh organisasi politik tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Nabila. Mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum ditunjuk? Saya Kak. Oke, Muhammad Adit, silahkan. Ya sebelumnya maaf gak bisa on cam karena kamera depannya ada kendala. Baik. Lanjut ke pertanyaan ya. Yang saya ingin pertanyakan bagaimana gitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Oke, baik. Terima kasih saudara Adit. Coba saudara Nurul Zakia ulangi pertanyaan yang diajukan oleh Nabila itu. Halo, saudara Nurul, apakah ada? Mungkin saudara Nur Adilah Afifah bisa mengulangi pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Adit. Maaf, sebelumnya belum bisa on-cam. Pertanyaan Adit, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah? Begitu? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin langsung aja ya dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya minta kepada saudara Nizam Fahri untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Rahma Kurota. Baik, sebelumnya maaf tidak bisa on cam. Bentar. Masih kemudian. Masa hancurnya ya, hancurnya Bani Umayyah. Ya, kapan runtuhnya? Oke. Pada tahun 750 Masehi. Baik, apakah saudara Rahma terjawab pertanyaannya? Sudah? Oke. Selanjutnya, saya minta kepada saudara Muhammad Fauzan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudari Nabila.
Halo, apakah Fauzan ada? Kalau begitu, bisa dijawab oleh pemateri Saudari Nida. Pertanyaan dari Nabila Cinta. Teknis. Ya, pertanyaan dari Nabila Cinta tentang organisasi politik. Bagaimana organisasi politik pada masa Daulah Bani Umayyah? Tolong dijelaskan lagi gitu kan. Nah, Ya, apa yang dilakukan oleh organisasi politik tersebut gitu. jadi organisasi politik ini kan ada tuh kayak khalifah, kemudian ada kementerian, ada sekretariat dan lainnya. Nah, kalau khalifah apa yang dilakukan adalah masih sama seperti menggunakan gelar khalifah, sama persis sama pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun proses pemilihan dan pengangkatannya dilakukan secara turun-temurun kayak tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk di bagian kementeriannya, nah dalam sejarah Muawiyah dikatakan bahwa ini pertama kali mengangkat seorang kementerian atau menteri bernama Zaid bin Abihi yang bertugas membantu atau mewakili khalifah dalam melaksanakan tugas sehari-hari gitu. Kalau dari Kitobah atau sekretariatnya dibentuk Dewan Al-Kitabah atau Dewan Sekretariat yang terdiri dari 5 orang sekretaris, yaitu sekretaris bidang administrasi yang yang sangat penting dan dilakukan oleh kerabat-kerabat tertentu. Kemudian ada sekretaris keuangan, sekretaris ketentaraan, dan sekretaris kepolisian. Yang terakhir ada hijabah atau pengawalan pribadi. Nah, bertugas untuk mengawali dan menjaga keselamatan khalifah yang pada saat masa Khalifah Rasyidin ini tidak dilakukan. Nah, pada saat ini dilakukanlah pengawalan pribadi agar khalifah-khalifah itu selamat gitu. Nah, mungkin itu yang dilakukan pada organisasi politik yang dilakukan pada masa Daulah Bani Umayyah. Di mana, Nabila? Iya, udah makasih. Ya, Terima kasih, Nida. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Muhammad Adit. Saya minta kepada Saudari Nashwa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, suara saya kedengaran. Terdengar tapi agak kecil. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah berada pada tahap awal yang merupakan masa inkubasi. Para pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan kecuali Yazid bin Umayyah adalah Bani Umayyah dan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu yang berkembang pada zaman Bani Umayyah adalah ilmu syariah, ilmu lisaniyah, dan ilmu tarikh. Segitu. Apakah terjawab, Saudara Adit? Iya Kak, terjawab. Oke. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi dari anggota kelompok 2 yang lainnya. Bisa dilanjut oleh Saudari Novi Rodiato Jana untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memaparkan materi mengenai kehancuran dinasti Bani Umayyah. Ada beberapa faktor
yang menyebabkan kemunduran dinasti Bani Umayyah, di antaranya yang pertama rusaknya moral para khalifah dinasti Umayyah, yang kedua kekacauan suksesi kepemimpinan, yang ketiga melemahnya kekuatan militer Suriah, yang keempat perpecahan di masyarakat, yang kelima kemunculan kelompok-kelompok pemberontak, yang keenam yang terakhir revolusi Abbasiyah dan keruntuhan dinasti Umayyah. Nah, di sini saya akan memaparkan faktor yang pertama terlebih dahulu, yaitu rusaknya moral para khalifah dinasti Umayyah. Pasca wafatnya Hisham, praktik-praktik menyimpang di lingkungan istana bertambah parah. Kejayaan yang diraih pada masa sebelumnya menyebabkan para khalifah gemar berfoya-foya dengan kemewahan. Lebih parah lagi, perilaku menyimpang itu sudah menjadi fenomena umum. Bahkan keluarga khalifah sudah tidak lagi berdarah Arab murni. Yazid III adalah khalifah pertama yang lahir dari seorang budak. Dua khalifah penerusnya juga lahir dari seorang mantan budak yang dimerdekakan. Perilaku buruk kelas penguasa hanyalah gambaran kecil dari kebobrokan moral yang bersifat umum. Rusaknya peradaban, terutama menyangkut minuman keras, perempuan, dan nyanyian telah menjadi virus di masyarakat dan mulai menggerogoti pemuda Arab. Faktor yang kedua yaitu kekacauan suksesi kepemimpinan. Keadaan ini semakin kacau ketika mereka dihadapkan pada suksesi kepemimpinan. Tidak adanya aturan yang pasti dan tegas tentang peralihan kekuasaan secara turun-temurun menimbulkan gangguan yang serius di tingkat negara. Muawiyah I telah mengantisipasi masalah itu dengan menunjuk putranya sebagai pengganti dirinya, tetapi prinsip senioritas kesukuan Arab klasik dalam persoalan kepemimpinan menjadi penghalang terbesar. Jadi, pengakuan masyarakat menjadi satu-satunya cara yang pasti menuju puncak kekuasaan. Persoalan menjadi semakin rumit dengan munculnya tradisi baru yang diperkenalkan oleh pendiri keluarga Marwan yang menunjuk anaknya Abdul Malik sebagai penggantinya, kemudian diikuti oleh anaknya yang lain Abdul Aziz. Nah, faktor yang ketiga yaitu melemahnya kekuatan militer Suriah. Faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah adalah kepayahan atau keletihan militer pemerintahan dari kalangan penduduk Suriah. Beberapa khalifah Umayyah masa belakangan berusaha meningkatkan peranan militer Suriah untuk menguasai kelompok Arab lainnya dan memperkuat pasukan tempur pada beberapa wilayah perbatasan imperium dengan tentara-tentara yang cakap dan profesional. Pusat-pusat militer mengirimkan tentara Suriah untuk menghadapi perlawanan-perlawanan dari daerah yang diduduki. Pada tahun 740, Yunani dengan gemilang mengalahkan serbuan pasukan Arab di Akrazaz, Anatolia, dan berhasil menghancurkan sebagian besar militer Suriah. Pasukan penyerbu Arab dan Berber dikalahkan di Prancis Tengah pada tahun 732 Masehi, dan pemberontakan Berber atas nama Khawarij berlangsung di Afrika Utara, menghancurkan sebuah pasukan militer Suriah yang terdiri dari 27.000 orang. Faktor yang keempat yaitu perpecahan di masyarakat. Kelemahan klasik dan khas dari kehidupan sosial orang Arab yang selalu menekankan individualisme, semangat kesukuan, dan pertikaian kembali menampakkan wujudnya pada masa kemunduran dinasti Umayyah. Ikatan persaudaraan berdasarkan iman yang pada awalnya dibangun oleh Islam secara berangsur mulai longgar. Persaingan mencapai puncaknya pada masa kemunduran, sehingga pada periode ini para khalifah lebih merupakan pemimpin kelompok tertentu, bukan pemegang kedaulatan atas sebuah kerajaan yang utuh.
Sepanjang eksistensinya, dinasti Umayyah tidak lepas dari persaingan antara suku-suku Arab Utara yang diwakili oleh suku Qais dan suku-suku Arab Selatan yang diwakili oleh suku Kalb. Potensi perpecahan antara suku etnis dan kelompok politik yang tumbuh semakin kuat menjadi sebab utama terjadinya gejolak politik dan kekacauan yang mengganggu stabilitas negara. Faktor yang kelima yaitu kemunculan kelompok-kelompok pemberontak. Selain perpecahan antar suku dan konflik di antar anggota keluarga kerajaan, faktor lain yang menjadi sebab utama jatuhnya kekhalifahan Umayyah adalah munculnya berbagai kelompok yang memberontak dan merongrong kekuasaan mereka. Kelompok Syiah yang tidak pernah menyetujui pemerintah dinasti Umayyah dan tidak pernah memaafkan kesalahan mereka terhadap Ali dan Hussein, kini semakin aktif dibanding masa-masa sebelumnya. Pengabdian dan ketaatan mereka terhadap keturunan Ahlul Bait berhasil menarik simpati publik. Di sekeliling mereka berkumpul orang-orang yang merasa tidak puas, baik dari sisi politik, ekonomi, ataupun sosial terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Yang terakhir, yaitu revolusi Abbasiyah dan keruntuhan dinasti Umayyah. Selain kedua kelompok di atas, kekuatan lainnya mulai bergerak aktif untuk menyerang dinasti Umayyah. Keluarga Abbas, para keturunan paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, mulai menegaskan tuntutan mereka untuk menduduki pemerintahan. Dengan cerdik, mereka bergabung dengan pendukung Ali. Mereka menggunakan ikatan sebagai keluarga Hashim untuk menggalang persekutuan. Bani Abbas memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam. Pada perkembangannya, para keturunan Abbas segera menjelma sebagai pemimpin gerakan anti Umayyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya akan memilih salah satu dari seorang untuk menanggapi materi yang diberikan oleh Nopi. Kepada Saudara Judi, bisa menanggapi. Silahkan Juhdi. Kalau Juhdi telat, bisa yang lain, yang laki. Baik, saya pilih Nasirun. Nasirun hadir? Nasirun di sini ada ya, di apa? Daftar ada. Masih yang laki, lanjut ke yang lain. Alwan, Pak. Saudara Alwan. Mutiara kayak gemetarannya. Yang lain siap-siap nanti. Polanya kayak gini. Lumayan itu ngelatih mental ya. Gak ada juga Alwan. Yang lain, yang laki. Sidki, Pak. Nah, Sidki. Silakan Sidki. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang tadi saya bisa tanggapi kehancuran Bani Umayyah. Ada 7 faktor kehancurannya: rusaknya moral para penguasa, rusaknya peradaban, kekecewaan,
militer, dan perpecahan di masyarakat, munculnya kelompok-kelompok pemberontak dan revolusi Abbasiyah. Dari rusaknya peradaban dikarenakan wanita, minuman keras, dan musik. Kekecewaan masyarakat terhadap Bani Umayyah karena ketika mendirikan peraturan tidak adanya ketegasan. Dan kelompok pemberontak pada masa Bani Umayyah adalah Syiah. Karena Syiah dan revolusi Abbasiyah menariknya simpati publik yang mengakibatkan publik simpati terhadap Abbasiyah dan yang Abbasiyah yang ingin menaiki tahta kekuasaan. Seperti itu, Pak. Silakan yang Mutiara. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan kepada Saudari Najwa. Baik, ingin bertanya. Tadi kan Novi menjelaskan ada 6 faktor yang menyebabkan Daulah Bani Umayyah ini runtuh. Nah, dari 6 faktor tersebut, apakah ada faktor terbesar yang menyebabkan Daulah Bani Umayyah ini mengalami kemunduran? Seperti itu. Baik, untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya kepada Saudari Putri Hadianti. Pertanyaan saya, kekacauan apa yang dilakukan kelompok Syiah sehingga menyebabkan hancurnya Bani Umayyah? Satu lagi ya, pada Saudari Nuraindi. Sebelumnya suaranya terdengar jelas nggak? Terdengar. Baik, tadi disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah. Nah, yang pertama itu rusaknya moral para khalifah dinasti Umayyah. Rusaknya moral itu dikarenakan apa seperti itu? Terima kasih. Baik, setelah itu kepada kepada Nurul Zakiyah bisa diulang pertanyaan dari Putri Najwa dan Nuraindi. Baik, kalau tidak salah tadi pertanyaannya apakah ada faktor terbesar dari Bani Umayyah? Lalu bentar. Lalu yang kedua, jika tidak salah, pertanyaannya bagaimana apa yang merusak moral para khalifah dinasti Umayyah? Seperti itu. Selanjutnya saya akan memilih untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Kepada Saudari
Rahma Apipah. Oh maaf, pertanyaan dari Najwa. Oke, sebelumnya makasih buat pertanyaannya. Kalau misalkan menurut saya dari 6 faktor yang tadi disebutkan yang mengakibatkan Bani Umayyah itu mengalami kemunduran, bisa kita lihat dari segi moralnya dulu ya. Soalnya kan ketika seorang khalifah memiliki moral yang bisa dikatakan bobrok atau hancur gitu, itu akan menyebabkan pada salahnya ia dalam memimpin suatu pemerintahan gitu atau suatu negara. Lalu ketika kita lihat dari faktor luarnya itu yang paling dominan itu mengenai permasalahan politik. Seperti itu. Yang mana kan tadi dijelaskan juga ada permasalahan politik yang memang disebabkan oleh ketidakpuasan dari masyarakat gitu. Yang mana si ketidakpuasan ini menyebabkan munculnya gerakan-gerakan dari kaum lain gitu untuk menurunkan masa jabatan dari kaum Bani Umayyah itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rahma. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, boleh dijawab oleh Raina. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on cam. Kalau tadi saya tidak salah, bahwasanya kekacauan yang dilakukan oleh kelompok Syiah itu pertamanya awal mulanya karena kelompok Syiah tidak pernah setuju terhadap Muawiyah yang bertentangan dengan Ali. Mungkin selebihnya bisa ditambahkan oleh pemateri. Bagaimana Nopi? Mau ditambahkan? Iya, cukup benar gitu. Cukup saja. Terima kasih Raina. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga kepada Saudari Nurrohmatul. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Tadi udah sempat disampaikan, kan pertanyaannya rusaknya moral itu dikarenakan apa gitu. Nah, di zaman itu khalifahnya tuh suka foya-foya dan tidak suka foya-foya. Jadi apa namanya tuh keuangan dari atau moral dari khalifahnya itu udah bobrok gitu. Nah, rusaknya moral itu juga dipengaruhi oleh nyanyian-nyanyian dan itu minum-minuman keras atau homer gitu. Itu aja yang saya dengar tadi. Terima kasih. Terima kasih Nurrohmatul. Ya, Bu Mutia di mute tuh. Oke, Bu Mut, 3 orang ya yang presentasi pada kesempatan ini. Iya, 2 orang Pak yang presentasi. 2 orang ya? Yang 2 orang lagi? Belum Pak. Siapa aja? Paja sama Nurul Zakian Pak. Oke, Nurul Zakia hadir nggak nih? Ada hadir Pak. Mana Nurul Zakia? Faza, mana Faza? Hadir Pak, hadir. Oke. Nurul Zakia nggak ada? Oh, ada Nurul Zakia ya. Faza? Iya Pak. Oke.
Nggak bisa on cam ya? Iya Pak, nggak bisa on cam. Oke, Faza bisa menyimpulkan nggak? Sama Nurul Zakiah nanti menyimpulkan saja ya. Jadi kalau tadi ada 7 unsur yang menyebabkan dinasti Muawiyah ya, hancur dengan syarat-syarat tadi ya, kelakuannya, terus berpolitik dan lain sebagainya. Kalau kalau kriteria-kriteria kehancuran saat itu ditarik pada kondisi hari ini di negara kita dan dunia, kira-kira bagaimana, Faza sama Nur? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Nisrina sama Mutiara yang sudah tembak jadi host ya. Dan konon katanya di kemudian hari teman-teman juga mau ditembak juga, katanya jadi misi Majlis Taklim. Kita nggak mungkin juga bubar gitu, apalagi yang laki Jumatan di situ tahu-tahunya Muhammad Siddiq ini alumni dakwah, pas khotibnya nggak datang ya wayahna kan gitu. Muhammad Siddiq harus khotib dan itu. Nah ini belajar dari sekarang ya. Oke, sebelum berakhir ya, saya minta analisisnya dari siapa tadi? Dari Fajar. Di cocokologi aja lah, cocokologi ya. Ini kayak tegang gini wajah-wajahnya gimana ya? Karena ditanya terus gitu mungkin ya. Kayak gak ada senyum gitu. Fajar? Kalau iya Pak, kalau menurut saya kalau disimpulkan itu sebagai contohnya itu kayak awalnya tuh kelompok gitu yang awalnya sudah dalam masa yang sudah sangat maju yang diunggulkan, tapi pada masa itu juga terjadi banyaknya pengkhianatan kayak berita hoax gitu, kebohongan-kebohongan, sehingga terjadinya perpecahan dan juga maju mundur pada kelompok itu semakin campur aduk gitu. Pada saat itu jadi adanya perpecahan kelompok. Oke, selain itu? Saat itu juga adanya saingan juga Pak, karena saingan dari faktor eksternalnya. Oke. Nurul Zakiah mau menambahkan atau wajib menambahkan? Halo Bu Nurul Zakiah. Bu Nurul Zakiah tuh ini ya, pemateri. Yang Muti, Nurul Zakiah tuh pemateri ya? Iya, Pak. Halo Bu Nurul, tadi fotonya ada sih, sekarang nggak on cam ya. Oke, sebelum ke Nurul Zakiah, karena mungkin masih tengah perjalanan ya, bertemu dengan jaringan. Saya minta yang lain. Tadi kan Muhammad Siddiq menyebutkan 7, terus tadi ada yang mengomentari ada 6 ya, 6 penyebab kehancuran. Kalau kriteria-kriteria itu diterapkan pada situasi dan kondisi hari ini ya, di zamannya teman-teman Indonesia, dunia, itu kira-kira gimana? Saya minta ya di antara teman-teman ada yang mau menyampaikan gagasannya, pendapat spam, tapi begini, kriteria-kriteria itu kan bisa dijadikan ukuran untuk situasi kondisi hari ini. Apakah situasi dan kondisi hari ini akan maju atau menuju kehancuran? Tinggal dilihat dari kecocokan kriteria yang terjadi. Kriteria itu. Ada yang mau menambahkan? Silakan sebelum saya tunjuk. Oke, tadi Mutiara mau menambahkan atau siapa? Tadi saya lihat yang siapa ya yang terakhir komentari pertanyaan komentar itu siapa? Tentang kehancuran itu. Siapa? Neng Muti siapa ya yang terakhir tadi memberikan komentar? Rahma ya? Atau siapa? Putri Aulia Rizky ya? Oke, Putri Aulia Rizky mau menambahkan silakan. Oke,
kesinambungan dari sebab-sebab kehancuran di Bani Umayyah jika diterapkan di kehidupan sekarang ya Pak. Ya, betul. Nah, di kehidupan sekarang juga, terlebih Ngopi di dulu ya, Indonesia, ngopi dulu ya. itu ada beberapa, salah satunya rusaknya moral. Nah, di sini kan disebutkan rusaknya moral khalifah. Nah, beberapa pemerintahan di Indonesia juga ada beberapa yang bisa dibilang rusak moralnya. Dalam contoh, ada dari kasus pelecehan di KPI, itu dilakukan oleh atasan kepada karyawannya. Itu sudah tindakan yang menunjukkan bahwa petinggi di KPI yang melakukan pelecehan itu mental sudah rusak moralnya. Lalu di alasan yang perpecahan. Nah, di sekarang juga terjadi banyaknya perpecahan seperti kurangnya kerjasama dari setiap daerah atau bahkan dari warga negara sipil dengan aparat pemerintahannya. Bisa diambil dari contoh saat ada demonstrasi, itu seharusnya kan dari aparat pemerintahannya itu melindungi dari demonstran. Tetapi salah satu aparat kepolisian yang seharusnya melindungi orang yang sedang demonstrasi itu malah melakukan tindak kekerasan yang menimbulkan kericuhan dan juga itu bisa mendorong kepada faktor rusaknya moral dari aparat pemerintah. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman, khususnya host Mutiara sama Nesrina tadi. Padahal saya panggil-panggil nama Puja ya, tapi di sini menjadi nggak muncul. Yang komunikasi, saya nyari-nyari video yang dikirim oleh siapa, Puja atau siapa ya, Nesrina yang ngirimin nama-nama itu. Saya nyari-nyari nggak tahu di mana nge-save-nya nih, padahal di link kelas yang lainnya. Kalau seandainya ada yang lengkap, saya minta lagi ya, supaya nanti bisa ditapikan lagi. Baik, begini, saya ingin menambahkan saja, berdasarkan peristiwa yang terjadi di masa Abbasiyah, di masa Umayyah, itu tadi ada faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kehancuran. Ya. Faktor internal, tadi yang disebutkan oleh teman-teman, salah satunya adalah moralitas pejabat ya, moralitas pejabat yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai keberagamaan. Kenapa Pak kalau sistem khilafah bisa seperti itu? Ya memang ada unsur gini, kalau seseorang selalu selalu dalam kebahagiaan artinya dalam kegemerlapan materi dan lain sebagainya, itu terlalu lama, konon katanya terlalu keasikan, yang di kemudian hari banyak kehidupannya menjadi glamor ya, kurang peka lagi terhadap situasi dan kondisi yang ada. Ini salah satu yang menyebabkannya. Itu internal. Yang kedua moralitasnya. Yang ketiga di internal ya, di kesepakaman, kesepakatan untuk membangun sistem, membangun negara itu terjadi primordial ya, antar suku, antar daerah, sehingga akhirnya antar suku, antar daerah, mungkin kalau sekarang antara daerah satu dengan daerah yang lain itu bersaing, tapi bukan maksud untuk memajukan satu tatanan yang besar, tapi lebih cenderung memajukan berpikir hanya untuk daerahnya sendiri ya, hanya seperti itu. Dalam tatanan konsep Islam mestinya yang dibesarkan itu nilai-nilai yang tertinggi, kalau bahasa dakwah ya nilai-nilai ilahiyah. Nah, akan tetapi lebih cenderung mengarah pada primordialisme itu, primordial ekonomi dan lain sebagainya. Memang dalam perspektif lain Pak kan itu berlomba-lomba dalam kebaikan, iya, tapi muatan nilai ilahiyahnya menjadi kurang. Ini menjadi persoalan. Contoh salah satunya teman-teman nih punya niatan ya lalu ingin sukses di kemudian hari, kuliah ingin suksesnya hanya
hanya terhenti pada ingin dilihat orang gitu ya, ingin tampil di depan orang, setelah itu ya pasti dia yang ditampilkan pasti berbeda. Beda lagi kalau seandainya dia kuliah, dia ingin sukses tapi ingin memajukan nilai-nilai agama Allah, akan berbeda. Pola pikirnya dan prinsip dan tindakannya pun juga akan berbeda. Yang kedua, faktor eksternal. Karena di dalam internal situasinya seperti itu, maka ada gangguan-gangguan dari eksternal. Salah satunya adalah munculnya dinasti Abbasiyah ya, keluarga Abbas ya. Muncul lagi kemudian karena sudah terlalu lama. Di 90 tahun kekuasaan dinasti Umayyah. Dalam 90 tahun itu bergelimbangan kekuasaan dan lain sebagainya sampai dalam peta sejarahnya kan sampai ke Cordoba, Madrid dan Sevilla ya dan lain sebagainya, termasuk petanya Maradona, petanya siapa itu Messi dan lain sebagainya, itu pernah dikuasai Islam. Kalau Islam pernah jaya di situ. Kan, tapi teman-teman bisa lihat kondisi hari ini. Faktor eksternalnya adalah jika kondisi dan situasi di dalam sedang rusak seperti itu, datang orang ketiga ya, maksud eksternal itu orang ketiga, itu gangguan, godaan dari yang lain, maka dia akan terbuai ya. Oleh karena itu dalam perspektif bimbingan konseling Islam, kalau di internal sedang ada konflik, maka tidak boleh konflik itu diketahui oleh orang lain yang bukan haknya, akan mudah. Jadi kalau Mutiara sedang bertengkar sama Mutia, sama siapa, sama anggaplah begitulah pasangannya gitu, lalu ada orang pihak ketiga, yaitu akan mudah dihancurkan. Kenapa? Karena satu sama lain saling memiliki emosi yang sangat tinggi. Nah, karena itu di jurusan PKI ada konseling keluarga kalau nggak salah. Nah, konseling keluarga kalau tidak tepat untuk melakukan konsultasi itu akan mudah dihancurkan. Dianggaplah gini, Mutiara sama siapa gitu, pasangan sama suaminya, lalu bertengkar, lalu datanglah saya untuk anggaplah pertama kali memediasi. Tapi lama-kelamaan terlalu asik mediasinya dengan saya, nanti bisa berbalik hati. Nah, itu terjadi dalam situasi dan kondisi seperti itu. Makanya hati-hati nanti teman-teman sebagai calon konselor, jangan terlalu mendalam kalau seandainya masuk pada persoalan-persoalan itu. Kalau bahasa teman-teman itu baper ya, perasaan. Kan kalau sedang punya masalah begitu ya, terus ada yang mau memberikan solusi ya, lalu kita curhat sampai sehabis-habisnya gitu. Kan di situ. Nah, itu menyebabkan tertariknya apa bahasanya ya, berpalingnya hati bahasa itu. Yang berpalingnya situasi kondisi politik. Begitupun juga kondisi hari ini, situasi politik kondisi Indonesia hari ini sedang kacau di dalam, kurang duit, ya gitu, bangunan, masyarakat lapar dan lain sebagainya. Datang pihak ketiga menawarkan kan itu, bisa saja beralih dengan mudah. Nah, situasi dan kondisi ini bisa dijadikan ukuran ya. 7 penyebab kehancuran dinasti Umayyah itu bisa dijadikan tolok ukur untuk ukur kehidupan kita untuk masa yang akan datang, baik di dunia ataupun di negara. Ya, dalam perspektif ini ya, dalam perspektif sejarah, sehingga konon katanya sebagian orang mengatakan jika orang tahu sejarah itu bisa meramal untuk masa yang akan datang. Ramalannya dari sisi mana? Dari kecocokan perilaku, kehancuran, kemajuan, dan lain sebagainya. Itu dicocokkan, setelah cocok dia bisa memprediksi. Jadi bukan ngaramal, bukan ngalamun, tapi dia punya dasar sebelumnya. Oke, baik, ini yang kita presentasikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua moderator dan termasuk narasumber tadi, termasuk juga teman-teman yang lain yang memberikan komentar. Walaupun saya melihat kondisinya kayak tegang, ya, takut bertanya, suruh bertanya dan sebagainya. Mungkin juga ini pola saya ini hanya salah satu dari sekian dosen yang menggunakan pola ini, sehingga akhirnya kayak seperti tegang, padahal bawaannya santai saja, bawa santai, bawa rileks, Mutiara santai gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih sebelumnya bagi teman-teman yang lain yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan marilah kita tutup acara proses perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Mantap, mantap. Mantap jiwa.
Oke ya. Kelas ini saya berharap aktif juga di kelas-kelas yang lain karena sudah dilatih dan dipaksa untuk dijadikan host dadakan, ditanya mendadak, suruh menjawab mendadak ya. Mudah-mudahan nanti kelas lain kelas ini jadi kelas unggulan. Oke, baik terima kasih ya. Silakan. Amin. Amin. Silakan. Makasih Bapak.